Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Alfredo Asenol Kena dari kelas 12 PS. Ingin mempresentasikan personal project saya yang bertema sosial isu tentang diskriminasi ras. Daftar isinya. Ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Latar belakang. Latar belakang saya memilih materi diskriminasi ras menjadikan judul personal project saya adalah dikarenakan saya merasakan masih banyak sekali diskriminasi ras di sekitar kita, secara digital ataupun secara nyata. Diskriminasi yang saya rasakan adalah seperti mengejek ras seseorang, seperti Cina, hitam, sipit, dan lain-lain. Dengan itulah saya menjadi terinspirasi untuk membicarakan diskriminasi ras di personal project saya. Rumusan masalahnya ada: apa itu diskriminasi ras, apa penyebab terjadinya diskriminasi ras, apa saja contoh diskriminasi ras, dan bagaimana cara mengatasi diskriminasi ras. Tujuan personal project ini adalah untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai bagus pada pelajaran bersangkutan, memperluas pengetahuan saya dan membaca tentang diskriminasi ras, menambah pengalaman pembuatan makalah dan presentasi yang baik dan benar. Pengertian diskriminasi ras. Jadi apa sih itu diskriminasi ras ini? Kita mulai dari kata diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Lalu apa itu ras? Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe. Dari arti dua kata tersebut bisa dibilang kalau diskriminasi ras adalah istilah yang mengacu kepada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang atas dasar ras mereka. Apa penyebab terjadinya diskriminasi ras? Tindakan diskriminasi ras ini terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua hal, yaitu prasangka dan stereotip. Apa itu prasangka? Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau sekelompok semata-mata berdasar pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhalang. Apabila agresi terhalang oleh kelompok lain, maka agresi akan dialihkan dengan mengambing hitamkan kelompok lain tersebut. Tindakan ini akan berkembang menjadi prasangka yang dianut oleh anggota kelompok yang melancarkan agresi. Lalu apa sih stereotip itu? Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Contoh diskriminasi ras. Contoh diskriminasi ras ada banyak sekali. Contohnya diskriminasi ras di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memiliki sejarah kelam mengenai konflik rasial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam selama kurang lebih 3 abad lamanya. Kasus yang terjadi terhadap orang kulit hitam bernama George Floyd di Amerika Serikat memiliki atensi yang sangat tinggi untuk masyarakat Amerika Serikat bahkan dunia. Hal tersebut dikarenakan orang kulit hitam seringkali menjadi korban tindakan diskriminatif orang kulit putih. Masyarakat kulit putih Amerika Serikat sulit untuk mengasimilasi orang kulit hitam, dikarenakan awal kedatangan orang kulit hitam ke Amerika Serikat hanya sebagai budak pekerja, sehingga terbentuk pola pikir mengenai orang kulit hitam sebagai warga negara kelas 2 yang menjadi sebuah sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Penelitian ini ingin menganalisis mengenai fenomena diskriminasi ras dan hak asasi manusia, serta penyelesaian kasus hukum yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan tidak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat, di Indonesia pun masih banyak sekali adanya diskriminasi ras. Contohnya kasus rasisme yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu adalah kasus dari Obi Kagoya, yang merupakan mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Universitas Respati Yogyakarta dan menjadi korban siksaan polisi Indonesia karena dia disalahkan atas sikapnya melawan polisi ketika adanya pengepungan oleh aparat di asrama mahasiswa Papua Yogyakarta. Setelah ia disalahkan oleh aparat polisi, ia dibawa dan disiksa oleh polisi dengan cara tubuhnya dibanting, lehernya diapit,
lehernya diapit oleh siku, diborgol, hidungnya dicokok, dan tidak hanya itu saja, setelah ia disiksa seperti itu, ia masih ditahan dan dimasukkan ke penjara selama 4 bulan, tanpa adanya pembenaran lebih parahnya lagi. Setelah ada bukti foto yang tersebar luas, para aparat polisi mengklaim tidak adanya perlakuan seperti itu di TKP dan bilang bahwa foto tersebut adalah hoax dan kompresi persnya. Kasus rasisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya itu, namun masih ada banyak kasus lainnya. Dan dapat dilihat dari kasus-kasus tersebut, masih banyak orang yang merasa dirinya atau rasanya superior, sehingga bisa melakukan apa saja terhadap ras atau orang lain. Dan korban rasisme juga selalu diberlakukan tidak adil dalam sosial, seperti dijauhi, diajak, dan lainnya. Cara mengatasi diskriminasi ras. Menurut Ibram X. Kendi dalam bukunya How to Be Anti-Racist, Kendi melalui pengamatannya pada sejarah rasisme pada masyarakat kulit hitam yang terstruktural di Amerika Serikat. Ia menyimpulkan bahwa pemikiran rasis bisa dimiliki oleh siapa saja, serta bagaimana mudahnya pemikiran rasis mengakar dan mudah terkait dengan kebijakan rasis yang menciptakan kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berbahaya. Kendi berpendapat bahwa cara yang paling benar melawan rasisme ialah dengan cara menjadi seseorang yang aktif melawan tindakan dan perilaku rasisme tersebut. Dengan kata lain, menjadi seorang anti-rasis. Berikut adalah cara yang dapat diikuti untuk menjadi seorang yang anti-rasis menurut Ibram X. Kendi dalam bukunya How to Be Anti-Racist. Ada 5, yaitu memahami definisi rasisme, memahami kesenjangan rasial, berhenti berkata saya tidak rasis, menentang gagasan rasisme, dan mendukung dan mengedukasi. Kesimpulan dari personal project saya yaitu diskriminasi ras harus dihindari untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih berbahaya lagi. Apabila diskriminasi ini tidak dihindari, akan terjadi genosida atau menghilangkan ras dan etnik. Sikap toleransi perlu dikembangkan dalam keragaman budaya. Contohnya, kita menghargai dan tidak mencela adat istiadat suku bangsa lain. Ini personal project saya. Sekian, terima kasih.